Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan kehidupan kita, menjalankan seluruh rangkaian amal ibadah kita, sehingga sampai hari ini kita masih sehat, masih alhamdulillah diberi kekuatan untuk menyempurnakan ibadah puasa di bulan Ramadan kita, karena kita sudah memasuki babak final apa nggih? Babak final atau semifinal? Iya. Babak semifinal lah, semifinal ya, hampir final. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan untuk bisa menjadi juara. Semuanya mau jadi juara oke? Iya nggak ada. Kalau di puasa itu semuanya juara pertama, ya tidak seperti di pertandingan di dunia. Pertandingan dunia itu ada juara 2, juara 3. Kalau pertandingan dengan Allah itu semuanya akan diangkat menjadi juara pertama, insyaallah nggih. Eta. Jamaah rahimakumullah, pada hari ini kita akan membahas terkait beberapa pertanyaan di alam akhirat. Ya, kita akan menghadapi pertanyaan di alam akhirat. Alam akhirat itu mulai dari alam kubur, lalu padang mahsyar dan seterusnya. Kita akan senantiasa diuji oleh Allah Tabaraka wa Taala. Kalau lewat berarti kita akan lancar. Ya, kalau kok tidak bisa menjawab salah satunya, cilaka. Gimana betul? Itu berarti orang lulus. Ini buku, ada buku 3 nih. Ada buku 3 ini. saya bagi dulu ya. Iya. Ya boleh. Siapa yang mau? Ya udah 2. Ini yang gampang saja pertanyaannya. Kan saya tadi kita menghadapi pertanyaan ya, baik dalam kubur maupun di alam akhirat. Kalau di alam kubur kan mesti hafal kabeh. Coba diantaranya yang ditanyakan dalam kubur Pak Karim nggih tok wae. Jawab di situ. Iya, kayak mulia. Ini kalau kene kon nganggo kopiak kayak. Yang aku khawatirkan atas umatmu dan jangan dekati zina. Ini untuk kaum ibu boleh nanti. Jemaah rahimakumullah. Ya, kalau pertanyaan di alam kubur mungkin kita sudah banyak membahasnya. Ya, sudah banyak membahasnya.
Semua kita akan diuji di alam kubur kita. Siapa yang lulus menghadapi ujian di alam kubur, maka dia akan mendapatkan tempat kubur di alam barzah yang menyenangkan. Ya, karena memang kita mengimani bahwa di alam kubur nanti ada ujian, ada nikmat dan ada azab kubur sampai hari kiamat. Ketika seorang itu diazab di dalam kuburnya, maka itu adalah akan berlangsung sampai hari kiamat. Naudzubillah. Seperti misalnya azabnya Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Di antaranya pagi dan sore hari ditampakkan neraka. Ya, ditampakkan neraka di dalam kuburnya, sehingga dia senantiasa berada dalam keadaan ketakutan. Itu. Di antaranya juga siksa azab-azab di dalam kubur adalah bagi orang yang suka berdusta. Ya, diriwayatkan dari Rasulullah bahwasanya dia akan digantung, kepalanya di bawah, mulutnya dirobek. Itu akan berlangsung terus sampai hari kiamat. Dan juga kepada para pemakan riba, ya, akan dimasukkan ke dalam sungai darah dan akan dijejeli batu. Ya, dia berenang ke sana kemari, setiap sampai di pinggir dia dilempari batu, kembali ke tengah lagi. Itu gambaran-gambaran yang sangat mengerikan terkait dengan azab kubur bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang akan kita bahas adalah pertanyaan di padang mahsyar. Ya, karena di padang mahsyar ini nanti kita akan menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Panjenengan kepengen ditakoni napa kepengen ora takoni? Tenggu saya pengen ditakoni napa mboten? Oh, apa jurnal bae ya karena ya. Ya, dalam Al-Qur'an innal ladzina yassaruna binyadi wa binyahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika malahum ma lahu fil akhirati min khalaq wa la yukallimuhumullah wa la yanduru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Orang-orang yang menjual janji Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan harga yang sedikit, maka di akhirat dia tidak ada bagiannya. Allah tidak akan mengajak bicara, bahkan deleng be orang. Ya, bahkan tidak dilihat pada hari kiamat. Tidak disucikan, tidak sucikan. Ya. Sehingga bagi mereka azab yang pedih. Ini. Makanya kalau saya tanyakan, panjenengan kepengen ditakoni apa ora? Makanya ya pengen ditakoni, tapi takoni sing gampang nggih. Ya, karena berbeda pertanyaannya. Berbeda, ana sing takonene gampang, ana sing angel, tergantung amalan kita sewaktu di dunia. Dan kita nanti di yaumul kiamah menghadap Allah itu bukan tidak ada yang merewangi. Nggih, orang asing rewanginya menjawab pertanyaan kita, tidak ada. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah." Sungguh kalian semuanya akan mendatangi kami furodan, sendiri-sendiri sebagaimana kamu diciptakan pada awalnya, diciptakan sendiri-sendiri. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, dan kamu tinggalkan semua yang diberikan oleh Allah waktu di dunia. Semuanya ditinggalkan, tidak ada yang dibawa sama sekali. Anak, istri tidak akan bisa menolong kita. Apa maning sih kur hubungan organisasi, ya, walaupun di dunia raket banget nang partai politik misalnya gitu. Apakah di akhirat membantu? Ya enggak mungkin. Tidak mungkin. Pada saat itu kita di hadapan Allah Tabarok sendiri-sendiri. Nanti ada masanya. Itu pun yang bisa membantu adalah kaum muslimin. Yang bisa membantu yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selainnya tidak dijamin. Dalam akhirat nanti orang membantu orang lain itu syaratnya apa? Dianya diridhoi, orang yang dibantu juga diridhoi. Kalau yang membantu saja tidak diridhoi, gimana membantu?
Itu. Kita lanjutkan ayatnya. Wa man nara ma'akum syufa'akumul ladzi za'amtum annahum fikum syuraka'u. Ya, kami tidak melihat orang-orang yang kamu anggap sewaktu di dunia sebagai pemberi syafaat. Ya. Allah seolah-olah mengejek orang-orang yang menjadikan orang lain di dunia atau sesuatu selain Allah sebagai syafaat di dunia, pemberi syafaat. Tidak kelihatan ketika Allah memanggil orang tersebut. Dia datang sendirian, meninggalkan semua yang dia miliki sewaktu di dunia. Apapun bajunya, apapun kelompoknya, semuanya ditanggalkan. Kita datang kepada Allah sebagaimana kita diciptakan pertama kali oleh Allah. Bagaimana kita diciptakan pertama kali? Bayi, dalam keadaan bayi. Seperti apa? Nganggo kelambi mboten, sunat mboten. Itu kita akan kembali kepada Allah seperti itu. Tanpa baju, belum disunat. Itu. Makanya kita harus senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi masa itu, dan pasti akan datang itu semuanya. Kalau kita sudah berhasil melewati fitnah kubur, ya insya Allah mudah-mudahan kita semuanya bisa. Kita akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu azza wa jal laisa bainahu wa bainahu turjamanun." Artinya tidak ada seorang pun dari kalian, dari kamu, kecuali akan diajak bicara oleh Rabbnya azza wa jal tanpa ada penerjemah di antara ia dan Allah tabaraka wa taala. Kalau panjenengan bayangkan manusia itu dari zaman Nabi Adam sampai zaman kiamat nanti kira-kira berapa miliar ya? Ya sekarang manusia di dunia itu sekitar 7 miliar. Kalau semuanya diajak bicara oleh Allah, kayaknya waktunya menurut perkiraan manusia bisa, kalau ngantri ya bagaimana lamanya. Akan tetapi kita tidak usah membayangkan yang seperti itu. Ya, artinya kita semuanya akan diajak bicara oleh Allah Taala, masing-masing orang tanpa penerjemah. Kalau yang muda-muda mungkin untuk masa-masa sekarang itu ada yang namanya teknologi AI. Itu di dunia saja teknologi AI bisa menjawab miliaran orang dalam satu waktu sekaligus. Komputer, panjenengan bertanya apa saja di komputer dalam waktu yang bersamaan, itu mesinnya bisa menjawab kepada seluruh yang bertanya pada waktu yang bersamaan. Ini contoh di dunia, contoh di dunia. Dan Allah Ta'ala punya kekuatan, punya kekuasaan untuk lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Kalau di dunia mungkin masih banyak kelemahannya. Kadang ketika sinyalnya ngedrop, jawabnya suwe. Gini betul? Itu yang mudah-mudah. Tapi kalau besok Allah Ta'ala orang tidak tergantung sinyal. Itu. Ya, semuanya akan diajak bicara satu waktu, atau bagaimana caranya Allah akan mengajak bicara kita semuanya. Itu adalah rahasia Allah dan pasti akan terjadi. Ini yang harus kita hadapi. Lalu dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an." Ya, tidak akan beranjak. Seorang hamba itu tidak akan bergeser, tidak akan mengikuti proses berikutnya. Ya, pada hari kiamat nanti sampai ditanya
5 hal. Sebelum dia ditanya ini, maka belum beranjak. Prosesnya dia harus selesai dulu. Sama dengan pertanyaan dalam kubur. Panjenengan tidak akan bisa turu atau apa ya, nang kuburan sebelum proses pertanyaannya selesai. Angger jawab ora lancar ya dikebuki malaikat nggih. Ora rampung-rampung. Itu. Begitu juga di padang mahsyar nanti. Rasulullah menyatakan, la tazalu qadama 'abdin, tidak bergeranjak, tidak bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'alu, sampai dia ditanya yang pertama an umrihi fima afnah, atas umurnya. Untuk apa umurnya dihabiskan? Hanya dengan diberi waktu, diberi usia 60, 70, ada yang 50. Untuk apa saja umur yang banyak ini diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Nanti akan ditanyakan oleh Allah. Yang memberi umur niku sinten? Panjenengan akan menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Umur panjenengan ditanyakan. Itu maknanya. Wa 'an ilmihi fima fa'ala. Dan terkait ilmunya, Allah yang sudah memberikan kita ilmu. Kita berdoa, Rabbi zidni ilman. Dan Allah memberikan kita ilmu. Maka kita akan ditanya, ilmu yang aku berikan besok, ya, di yaumul qiyamah oleh Allah, ilmu yang sudah saya berikan kepada kamu, apa yang kamu lakukan dengan ilmumu? Ya, saya pinter menghitung sehingga saya pinter ngelomboli wong misalnya. Ya, dia memanfaatkan ilmunya untuk hal-hal sing tidak baik. Itu kita semuanya akan ditanya seperti itu. Lalu wa'an malihi, dari hartanya, atas hartanya, ditanyakan hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana dia memperolehnya. Wa fima anfaqahu, dan kepada ke siapa, bagaimana dia menafkahkannya, dari mana dapatnya, dan bagaimana dia menafkahkannya, bagaimana dia membelanjakannya. Berarti kalau orang yang hartanya banyak itu akan semakin suwe takon iki. Ini olies kang di nggo ngapa baik. Ini karena harta ini milik Allah, titipan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Besok panjenengan menghadap Allah, persiapkan jawaban. Lalu berikutnya adalah wangan jimsihi, jimsi. Apa? Jisim itu apa? Tubuh ya, anggota tubuh semuanya. Ya, panjenengan diberi mripat sehat, kuping sehat, tangan sehat, kaki sehat. Fima ablagh. Ya, untuk apa tubuh-tubuhnya itu yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan sehat? Masih banyak orang-orang yang tidak diberikan penglihatan, masih banyak orang-orang yang tidak diberikan pendengaran. Kita diberikan mata yang sehat, tangan yang lengkap, kaki yang lengkap. Untuk apa? Nanti akan ditanya. Ini terkait pertanyaan di akhirat. Ya, pertanyaan di akhirat. Pertama adalah tentang umur kita. Kita akan bahas sedikit. Bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah menentukan bahwasanya umat Muhammad itu paling-paling berumur 60 sampai 70 tahun. Ya, banyak yang kurang sing leuwih semending. Nggih? Itu 60 sampai 70 tahun, angger wis tekan 70 tahun ya segari nunggulah. Nunggu panggilan. Gini apa betul? Tunggu panggilan malaikat Israel. Tinggal. Oh enggak? Boleh ini. Ini satu nih. Salah petak wae buku. Kan sinau. Eta.
Jemaah rahimakumullah, dalam hadis yang lain Rasul bersabda, "Ikhtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Sababaka qabla haramik, wa sikhataka qabla saqatik, wa ghinaaka qabla fakrik, wa firaghaka qabla sughlik, wa khayatika qabla mautik. Ya, ini dalam hadis yang lain dari Al-Hakim. Beliau berkata, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Yang pertama, waktu mudamu sebelum masa tuamu, waktu sehatmu sebelum masa sakitmu, waktu kayamu sebelum waktu fakirmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Ini diantaranya. Maka kita harus, ketika kita nanti ditanya oleh Allah, kanjenengan kita, saya sekarang sudah diberi umur hampir 60 tahun. Nanti ditanya, ya, Fulan, kamu sudah saya berikan umur 60 tahun sehat. Untuk apa saja umurnya? Ini yang harus kita mulai introspeksi. Sudahkah, ya, umur yang panjang ini diberikan oleh Allah kepada kita, itu kita gunakan untuk sesuatu yang benar. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Beribadah hanya beribadah kepada Allah. Ama khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Makanya 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun ibadah kita, apakah sudah kita gunakan sesuai dengan porsinya apa belum? Kalau belum, maka kita tingkatkan. Kalau sudah kita jaga, kita tingkatkan juga. Jangan sampai kita belum melaksanakan itu semuanya. Berapa banyak orang-orang yang menghabiskan umur-umurnya dengan sia-sia. Mereka menganggap bahwasanya mereka diciptakan oleh Allah untuk dolanan. Iya, main-main. Dalam Al-Quran Allah berfirman, afa khasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira manusia bahwasanya kami menciptakan kalian untuk main-main dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Artinya apa? Banyak manusia menganggap bahwa ya diciptakan yang gomadang turu ngotrus turu maning gitu ya. Tidak harus beribadah, tidak harus bertanggung jawab terhadap apa-apa yang dia kerjakan. Itu banyak manusia menganggap seperti itu. Dalam ayat yang lain Allah menyampaikan, akhasiba ayakhsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwasanya dia akan dibiarkan saja kon sekarape mlaku sekarape dewek, arep salat yang ngono, ora yang ngono. Ya, apakah manusia mengira seperti itu? Tidak ada pertanggungjawaban nanti di akhirat. Sangat buruk apa yang mereka duga. Allah tidak menciptakan manusia untuk main-main. Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Sehingga kita wajib untuk mengkoreksi umur yang sudah diberikan oleh Allah tabaraka wa taala. Jemaah rahimakumullah, bahwasanya umur adalah sesuatu yang terbatas, terbatas dan tidak akan pernah kembali. Nah, diantara kita manfaatkan selagi kita masih diberi oleh Allah, masih kuat, masih muda, yang muda. Yang muda, ya, monggo manfaatkan untuk beribadah sekuat ketika muda. Karena kalau sudah tua, ya berbeda, ya, tidak sekuat anak muda. Ini
iktikaf 10 hari terakhir. Yang muda-muda semestinya jangan keluar dari masjid ini. 10 hari full di masjid. Seperti contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Angger wis tua, beda maning ceritane, jagong sejam 2 jam wis semutan gini mboten Pak Harjo. Nggih. Nah kita manfaatkan selagi muda. Monggo yang sudah punya ilmu, yang sudah punya, yang masih kuat, manfaatkan. Ya. Salat malam juga diperpanjang agar supaya kita mendapatkan, kita nanti bisa menjawab minimal. Kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, umur saya habiskan diantaranya untuk iktikaf, diantaranya untuk mengkaji Al-Quran, diantaranya untuk sholat malam. Itu yang harus kita persiapkan menghadapi pertanyaan-pertanyaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Yang kedua adalah pertanyaan terkait ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Segala macam ilmu yang bermanfaat bagi kita pada hakikatnya adalah diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, utamanya adalah ilmu ad-din, ilmu terkait tentang agama ini. Akan tetapi segala macam ilmu dunia itu akan bermanfaat bagi agama kalau kita gunakan sebagaimana mestinya. Ya, ilmu matematik, ilmu biologi, ilmu tentang pengetahuan alam semesta. Semuanya kalau kita tempatkan dalam kerangka berpikir agama, ya akan menjadi pahala. Makanya segala macam ilmu yang kita miliki, bukan hanya ilmu agama, akan dipertanyakan oleh Allah kepada kita. Makanya tugas dakwah itu adalah tugas semua orang, ya, bukan hanya 1-2 orang. Kita harus mendakwahkan, menolong agama Allah agar supaya kita nanti punya argumen di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Panjenengan sudah diberi ilmu, sudah diberi pemahaman, ya, sudah menyadari kewajiban-kewajiban salat berjamaah, sudah menyadari kewajiban-kewajiban sebagai suami, sudah menyadari segala macam ilmu-ilmu yang panjenengan miliki wajib untuk disampaikan. Atau dalam ilmu-ilmu dunia misalnya yang menguasai misalnya ilmu pertanian, sampaikan kepada orang lain, jangan untuk diri sendiri. Yang menguasai ilmu pemerintahan, sampaikan kepada orang lain, jangan untuk diri sendiri. Gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Ya, kita bisa membantu orang lain dengan ilmu kemasyarakatan kita, pemerintahan kita gunakan. Jangan sampai justru ilmu-ilmu tersebut kita gunakan minteri wong itu. Nak bohong. Ini kita akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang ditunjukinya. Ya, seperti kalau kita menunjuki pahala, menunjuki kebaikan kepada seorang, orang tersebut itu mau melaksanakan, kita mendapatkan pahala dari orang tersebut, ya, di samping pahala kita sendiri. Kalau ada 1 orang itu mendapat hidayah karena panjenengan, itu kata Rasulullah itu lebih baik dari onta merah, lebih baik daripada dunia dan seisinya, ibaratnya kalau sekarang. Ya. Kalau ada 1 orang mendapatkan hidayah karena panjenengan, maka jangan pelit untuk berdakwah. Panjenengan jalan mau ke masjid, ada teman yang belum mau siap-siap ke masjid, ya dia dakwai, diajak karo guyon, karo dengan cara yang santun. Mbok ngepasi. Gimana betul? Iya, mbok ngepasi. Ini penting.
Iya, iya seperti itu, Mbok. Ya nyaman di caranya, iya. Ya. Itu. Ya, ini bahwasanya hal ini harus senantiasa kita tanamkan dalam diri kita. Tanamkan dalam kita bahwasanya barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dirinya dalam segala urusan dunia. Lalu berikutnya, dalam perkara harta, bagaimana dia memperoleh dan di mana dia infakkan. Pada hakikatnya harta-harta sudah, saya meluangi sedikit lagi, ada 4 cabang harta yang cara perolehannya menjadikan harta tersebut haram. Kalau zatnya sudah kita ketahui, ada yang halal, ada yang haram. Yang haram itu sedikit, okay? Yang haram itu sedikit dari zatnya. Allah mengharamkan sedikit. Innama harama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Itu ada 4. Dan juga apa-apa yang disembah selain Allah, dan juga binatang-binatang yang mati. Itu. Allah hanya mengharamkan atas kita darah, bangkai, babi, dan apa-apa yang disembelih selain Allah. Dan juga Rasulullah menyatakan dalam beberapa hadis, diantaranya yang diharamkan adalah binatang-binatang buas, ya, ular, kodok, dan beberapa binatang. Ini saja. Ya, itu saja terkait fisiknya. Ini adalah harta-harta yang diharamkan atau makanan-makanan yang diharamkan untuk kita. Ya, segala macam jual beli yang terkait dengan yang disebutkan tadi itu masuk ke haraman secara umum. Ya, Allah mengharamkan babi, berarti Allah mengharamkan jual beli, Allah mengharamkan minyaknya, Allah mengharamkan kulitnya dan semuanya. Itu. Allah mengharamkan khamar, berarti Allah mengharamkan kesemuanya. Paham gak? Ini. Makanya kita harus bisa memahami. Ya, kalau kita sudah memahami, maka ketika tersangkut dengan hal-hal tersebut kita hindari, kita tinggalkan. Ada lagi harta-harta yang halal secara fisik zatnya, akan tapi haram cara memperolehnya. Ya, uang kan itu halal gitu. Beras ya halal, nggih, makanan halal, akan tetapi kalau cara memperolehnya salah, maka menjadi haram. Ada 4. Yang pertama zalim, dolim, ya, dolim. Kemarin sudah kami jelaskan dolim. Apa maknanya dolim? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zolim. Ya, timbanganku ini sekilo, ditambahi kerikil, kon kira. Itu contoh, itu zalim namanya, mengurangi hak orang lain. Ini zalim. Riba, ya, segala sesuatu yang mengandung riba itu diharamkan zatnya. Riba adalah memberikan tambahan kepada piutang yang kita berikan kepada orang lain. Kita memperoleh hasil dari piutang yang kita berikan kepada orang lain. Seluruh harta yang dihasilkan dari cara-cara riba itu adalah haram. Itu. Ini sumber-sumber yang nanti kalau ada itu suwe ini menjadi lama. Panjenengan di hadapan Allah Taala harus menjelaskan sangat panjang lebar. Itu. Itu. Apa lagi? Ya, zalim sudah, zalim. Ya, riba. Ada lagi gharar. Gharar terselubung atau apa ya? Tertutup, ya. Bisa mengandung unsur tipu menipu. Ya, cara orang ngomong orang Jawa, kowe tuku kucing nang jero sarung, orang tidak kelihatan. Ya, kita misalnya membeli ikan di apa namanya, nang tamanan, urung keton ikan sepeda nyotak tuku 50.000, haram. Ini contoh, oke?
Ini contoh. Hal-hal seperti ini tidak boleh diperbolehkan dalam Islam. Ya, harus jelas tidak boleh ada yang dirugikan. Semuanya harus untung. Itu kadang-kadang jual beli gharar ini banyak dilakukan oleh kita. Ya, ini padahal dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu. Yang berikutnya adalah yang terkait dengan maisir atau perjudian. Ini jelas ya. Semua yang mengandung unsur perjudian itu diharamkan mutlak. Allah berfirman, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam. Ya, sesungguhnya wahai orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, ini bagian dari perjudian dan yang semisal itu. Apa kata Allah? Rizun min amali syaitan, najis. Itu dari amal-amal syaitan. Fajtanibuhu la'alakum tukhlifun. Jauhilah agar kalian menjadi beruntung. Innama yuridu syaitanu ayyukinga bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sesungguhnya setan bermaksud untuk apa? Menimbulkan permusuhan. Ya. Permusuhan di antara orang-orang yang melakukannya itu. Di dalam khamar, di dalam perjudian, semuanya setan berusaha untuk membuat kita lalai dan juga menjadi kita bermusuhan. Gitu. Lalu jamaah rahimakumullah, yang berikutnya adalah terkait harta masih. Makanya orang yang berharta hisabnya lama. Tadi bagaimana cara mendapatkannya dihisab secara detail. Lalu bagaimana dia menginfakkannya? Bagaimana sih harusnya kaum muslimin menginfakkan hartanya? Ya sama sebenarnya. Allah tidak zalim. Kita diatur sedemikian rupa yang namanya prioritas. Ya, dalam kehidupan ekonomi kaum muslimin itu para ulama menjelaskan ada 3 maslahat. Ya, maslahat itu artinya kepentingan, ya, yang seperti hampir sama dengan seperti yang kita pelajari waktu sekolah. Ada kebutuhan primer, sekunder dan tertier, kebutuhan dasar, tambahan dan mewah. Itu para ulama juga menjelaskan seperti itu, hampir seperti itu. Yang utama kita kebutuhan primer dulu, sandang, makan, pangan, sandang untuk diri kita, untuk keluarga kita. Kalau itu sudah terpenuhi dalam syariat agama Allah, itu berarti kita sudah menjadi orang kaya. Itu, ya. Berarti kita harus sudah mulai berpikir untuk menyisihkan sebagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah untuk berjihad di jalan Allah. Itu maksudnya. Ya, jangan dulu masuk ke yang sekunder dulu, tapi kita manfaatkan. Kita melatih diri kita untuk memberikan sebagian dari harta yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam jalan-jalan Allah. Karena nanti akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Nah, misalnya kita ya dalam urusan-urusan dunia, ya, kita sudah punya kendaraan banyak, ya, terus punya rumah yang bagus. Ini kan kebutuhan yang sudah sekunder. Akan tetapi misalnya belum pernah berkorban misalnya, ya. Ini nanti ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lebih mengutamakan yang sekunder daripada berjuang di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kalau sudah dua-duanya, insya Allah ya aman. Itu maksud saya. Ada prioritas, ya. Setelah bahan dasar terpenuhi, pangan, sandang, makan terpenuhi, maka langkah berikutnya berlatih untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah sebelum memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang di atas-atas. Ya. Penuhi dulu hak-hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang terakhir adalah terkait tubuh, ya, terkait anggota tubuh kita. Dalam Al-Quran Allah berfirman, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins
Ya, sungguh akan kami penuhi jahanam dengan kebanyakan dari manusia dan jin. Kenapa mereka bisa dimasukkan ke dalam neraka? Lahum qulubul la yaqafuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha. Kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka? Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami agama Islam. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat yang benar. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar kebaikan. Ini maksud daripada bagaimana kita nanti ditanyakan oleh Allah. Ya, panjenengan sehat semuanya alhamdulillah, meripat dua-duanya sehat sampai tua nggih. Iya, berapa banyak orang yang tidak diberi nikmat mata sehat. Ini akan dimintai tanggung jawab. Tidak bisa. Makanya Allah banyak masukkan manusia karena ini. Mereka punya mata, punya telinga, tapi yang didengar yang buruk-buruk. Anggar kon kena kajiannya mending itu, seperti itu, ya. Punya hati tapi tidak mau berusaha membuka hatinya untuk melihat kebenaran. Dia senantiasa menolak karena hawa nafsunya, kepenginnya senang-senang saja. Ini. Padahal manusia itu punya hati. Kalau dia menggunakan hatinya, dia akan sangat mudah menerima kebenaran. Ini, makanya disebutkan seperti itu. Kenapa? Ya, kenapa jahanam akan dipenuhi dengan manusia dan jin? Karena itu. Mereka punya seluruh anggota tubuh tapi tidak dimanfaatkan untuk kebaikan. Tangannya, kekuatannya dia hanya gunakan dari pagi untuk masalah dunia. Ya, tidak pernah terpikirkan untuk membantu misalnya kemaslahatan masjid. Pikirannya dia tidak pernah sedikit pun untuk berusaha memakmurkan masjid, memikirkan bagaimana agar masyarakat jamaahnya berkembang, misalnya seperti itu. Ini semuanya akan ditanya oleh Allah. Ya, kakinya sikile misalnya ya, nganti semaya gempor, kawi cilik ngode bae. Yang berbeda kalau nyenengan sih ya, di samping ngode juga ibadah ya, bisa berjawab kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu maksudnya. Ya, ini semuanya akan ditanya oleh Allah. Karena Allah memberikan kita semuanya, tubuh dari atas sampai ke bawah, rambut sing nganti metu ubane misalnya. Ya, itu semuanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan kita semuanya akan dimintai tanggung jawab. Jemaah rahimakumullah, sampai di sini dulu kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.